Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Quran rahimakumullah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan mulai membahas materi baru, yaitu materi terampil menerjemah Al-Quran dan membaca kitab gundul. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling lurus yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang paling baik di dunia dan di akhirat. Sehingga sebagai sebuah petunjuk, maka kewajiban kita untuk memahami petunjuk itu. Karena kita hanya akan mendapatkan manfaat dari petunjuk itu jika kita memahami petunjuk itu kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita akan memulai mempelajari Al-Quran secara bertahap. Dalam program ini, kita akan mempelajari ayat demi ayat Al-Quranul Karim. Satu ayat, kita akan uraikan kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat tersebut. Kita akan mencari makna dari kalimat-kalimat tersebut. Kemudian kita akan susun dalam satu terjemahan yang terstandar. Kemudian kita akan gali pelajaran-pelajaran, kandungan-kandungan yang terdapat dalam ayat itu. Kemudian kita juga akan memperkaya dengan pembahasan tata bahasa Arab. Sehingga semakin banyak kita pelajari pelajaran-pelajaran dari tata bahasa Arab tersebut, maka insya Allah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita suatu saat nanti akan mampu untuk membaca kitab gundul dari pelajaran-pelajaran tersebut. Tetapi tentu saja tidak bisa sekaligus, kita akan pelajari satu demi satu, tahap demi tahap, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan, keistiqomahan, kemudahan untuk mengambil manfaat dan mengikuti pelajaran ini dengan baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. Tentu saja tidak seluruhnya kita pelajari pada saat ini, tapi kita ambil satu ayat, yaitu ayat yang pertama. Tapi sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, telah kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya dengan bacaan tersebut kepada kita semua yang mendengar dan yang ikut membaca, dan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh kaum muslimin di dunia ini. Baik, kita akan pelajari ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 5 kata. Yang pertama huruf ba, kasrah, baca bi. Kemudian kata ismun, yang huruf akhir dari kata ini adalah harokatnya kasrah karena ada bi, jadi dibaca ismi. Kemudian lafzul jalalah, Allahi, kemudian ar-Rahman dan ar-Rahim. Saya ulang bagian katanya, bi, ismi, Allahi, ar-Rahman dan ar-Rahim. Kemudian mari kita terjemahkan, ya. Kita terjemahkan, boleh diikuti bagi yang berkenan, ya, diikuti. Bi dengan ismi nama, Allahi Allah, ar-Rahman yang Maha Pengasih, ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jika kita susun menjadi suatu terjemahan yang standar, maka akan menjadi kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu kalimat permulaan dari seluruh amal soleh kita. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga ketika kita membaca basmalah, maka sesungguhnya kita meneguhkan diri bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seraya kita memohon pertolongan kepadanya agar dapat melaksanakan amal soleh itu dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya ketika kita membaca kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya kita sedang berusaha, bersiap untuk menjadi bagian dari luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan kalimat basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim ini diawali dengan kata sambung, yaitu huruf ba. Ini menunjukkan bahwa huruf sambung di sini, Bismillah, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata dengan ini untuk menunjukkan bahwa ini tergantung dari apa yang kita lakukan. Maka apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita lakukan, maka ini dihubungkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Contoh begini, ketika saya akan membaca Al-Quran, maka saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, apa yang saya lakukan itu yaitu membaca Al-Quran adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, disertai memohon pertolongan kepadanya agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan dapat memahami ayat-ayat Allah di dalamnya. Jadi ketika saya memulai akan membaca Al-Quranul Karim, maka saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati kita, ya, jiwa kita ini menyadarkan jiwa kita bahwa saya membaca Al-Quranul Karim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar kita dapat membaca dengan baik dan agar kita dapat memahami apa yang kita baca itu. Bukan karena mengandalkan kemampuan kita, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kita membaca Al-Quran dengan baik dan memahami kandungannya. Contoh lain, ketika kita akan makan, ketika saya akan makan, maka saya membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Artinya, saya makan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Seraya berlindung kepada Allah supaya dihindarkan dari bahaya makanan ini. Dan berlindung dari hawa nafsu kita agar kita tidak makan berlebihan. Sehingga kita termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan dalam makanan, termasuk orang-orang yang serakah. Jadi kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin menolong orang lain, maka sebelum kita melakukan itu, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itu, kita harus meneguhkan kesadaran kita bahwa saya melakukan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kita melakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bukan karena kepentingan kita ingin mendapatkan balasan yang dari orang tersebut berupa ucapan terima kasih, berupa penghormatan, berupa sanjungan dan sebagainya. Tapi ketika kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu sesungguhnya kita sedang menghubungkan amal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bacaan basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim ini harus kita baca di permulaan setiap amal soleh kita. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka amal yang kita lakukan itu akan terputus. Karena tidak jelas untuk siapa, atas nama siapa, dengan nama siapa kita melakukan itu. Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim di setiap permulaan amal soleh kita. Karena kalimat itu merupakan penghubung antara kita, antara apa yang kita lakukan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk memahami dengan lebih baik lagi dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.